Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama saya Effendian di channel Cafe IT, di mana di sini adalah channel Happy Education. Sebelumnya kita copy helak dulu sebelum memulai materi perkuliahan kita di sistem operasi, dengan materinya adalah penjadwalan proses. Materi yang akan kita bahas pada kali ini untuk penjadwalan proses ada deskripsi penjadwalan proses, tujuan penjadwalan, tipe-tipe penjadwalan, istilah penjadwalan proses, teknik penjadwalan, rumus penjadwalan, dan juga algoritma penjadwalan. Untuk deskripsi penjadwalan proses, kita harus ketahui dulu bahwa penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer, di mana proses yang berjalan itu untuk memutuskan apakah proses tersebut mau dijalankan atau tidak, kapan dan berapa lama proses itu berjalan, dan bagaimana cara melakukan optimasi kinerja komputer berdasarkan kriteria tertentu sehingga kinerja yang diharapkan pada komputer bisa bekerja secara maksimal. Tujuan daripada penjadwalan ini yang pertama adalah adil, di mana setiap proses pastinya akan mendapatkan giliran yang sama dan adil. Kedua, proses diberlakukan sama. Dimaksudkan adalah proses yang mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami starvation. Yang kedua, tujuan penjadwalan adalah tentunya efisiensi. Penggunaan waktu CPU atau pemrosesan CPU seoptimal mungkin. Kemudian efisiensi pemrosesan itu dihitung dengan berapa perbandingan waktu sibuk pemroses. Kemudian sasaran penjadwalan adalah menjaga pemrosesan agar tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi maksimumnya bisa tercapai dengan baik. Kemudian tujuan penjadwalan yang ketiga adalah response time. Response time itu artinya waktu tanggap, waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter itu terakhir dari perintah yang dimasukkan program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Kemudian di response time itu adalah sasaran penjadwalan adalah bagaimana caranya meminimal waktu tanggap. Di dalam response time ini ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem interaktif. Sistem interaktif adalah waktu yang dihabiskan dan saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai akhir pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasanya disebut dengan terminal response time. Kemudian sistem waktu nyata. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian, baik itu internal maupun eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut dengan event response time. Sasaran penjadwalan ini adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Kemudian tujuan penjadwalan berikutnya adalah throughput. Throughput itu adalah merupakan jumlah kerja atau job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Yang berikutnya adalah throughput itu merupakan cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Yang berikutnya tujuan dari penjadwalan adalah turnaround time, waktu eksekusi total. Di mana fungsi turnaround time itu adalah meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut running. Turnaround time merupakan waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Sasaran penjadwalannya adalah merupakan meminimalkan turnaround time. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan ada 3, jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jangka pendek ini adalah bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses yang ready di memori utama.
Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, jangka menengah. Nah, jangka menengah ini adalah setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin saja menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesainya sampai kondisi yang menyebabkan tertunda itu dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses itu dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses yang lainnya. Kapasitas memori utama itu terbatas untuk sejumlah proses-proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder itu dinamakan swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang, maka dimasukkan kembali ke memori utama dan siap dieksekusi. Yang berikutnya adalah jangka panjang atau yang kita sebut dengan long term scheduler. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch ini biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Bisa waktu pemrosesan, memori, masukan atau keluaran, dan lain sebagainya. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah penjadwalan proses. Penjadwalan proses kita bisa membuat 3 istilah. Yang pertama antrian, yang kedua prioritas, yang ketiga adalah preemsi. Antrian itu adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama dalam hal ini. Yang kedua adalah istilah penjadwalan proses adalah prioritas. Mendahului pada antrian proses. Maksudnya kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, sambil menunggu sampai kerjanya prosesor selesai. Bagaimana dengan preemsis? Preemsis mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsis ini, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Selanjutnya, bagaimana perhitungan kinerja prosesor? Perhitungan kinerja prosesor itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, lama proses. Yang kedua adalah lama tanggap. Lama proses itu dilambangkan dengan huruf T kecil, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap disimbolkan dengan T besar merupakan waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat 2 macam lama tanggap. Yang pertama, turnaround time, dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Kemudian yang kedua adalah response time, tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Selanjutnya, bagaimana dengan teknik penjadwalan proses? Teknik penjadwalan proses kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, kategori penjadwalan proses yang sub-subnya adalah tanpa prioritas, tanpa preemsis, dengan prioritas, tanpa preemsis, tanpa prioritas, dengan preemsis, dan dengan prioritas, dengan preemsis. Teknik penjadwalan prosesor yang kedua adalah penjadwalan satu tingkat dan penjadwalan multi tingkat. Dan berikutnya adalah teknik penjadwalan satu tingkat. Rumus penjadwalan proses ini jika terdapat n proses secara serentak, serta setiap prosesnya dia memiliki lama tanggap sebesar simbol T besar, maka rata lama tanggap adalah TR adalah TR sama dengan jumlah TI dibagi N. Waktu sia-sia disimbolkan T besar dikurang T kecil, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsis. Rasio tanggap kita simbolkan dengan RT, itu merupakan perbandingan di antara lamanya proses terhadap lamanya tanggap.
Dan rasio penalti kita simbolkan dengan RP merupakan perbandingan di antara lama tanggap terhadap lamanya proses. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan ini ada beberapa. Yang pertama yang kita akan pelajarin adalah algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayanin. Ada yang istilahnya PTPD, FCFS, ataupun dengan singkatan FIFO. Syarat daripada algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayanin adalah penjadwalan ini tanpa prioritas, tanpa premis kategorinya. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Ini adalah kuncinya. Jadi kunci daripada FIFO ataupun PTPD adalah yang dulu datang, maka itulah yang dilayanin pertama kali. Salah satu contohnya adalah ketika kita mempunyai proses, katakanlah adalah A, B, C, dan D. Proses A ini saat tibanya adalah 0 detik, lama prosesnya 4 detik. Dan B-nya saat tibanya adalah 1 detik dan lama prosesnya adalah 7 detik. Proses C-nya saat tibanya 3 detik dan lama prosesnya 3 detik. Dan proses D-nya saat tiba 7 detik dan lama prosesnya 8 detik. Bagaimana cara penyelesaian FIFO ini? Nah, di sini kita akan membuat sebuah table. Nah, table itu masing-masing kolomnya kita buatkan tadi sudah diketahui nama proses, saat tiba, dan lama proses. Yang akan kita tanyakan adalah saat mulainya kapan, saat selesai atau rampungnya kapan, dan berapa lama tanggapnya. Nah, kita akan hitung jumlahnya. Oke. Di sini sudah ada angka 0, 4, 11, 14, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Oke. Sebelumnya kita tutup dulu angka ini biar Anda lebih paham dan lebih mengerti daripada jawaban. Pertama kali adalah kita hanya diketahui adalah nama proses, saat tiba, lama proses. Nah, kapan saat mulai, kapan saat rampung, dan kapan saat lama tanggapnya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah proses A. Proses A ini saat tibanya 0. Lama prosesnya adalah 4. Maka saat mulainya adalah 0 detik. Saat rampungnya, selesainya adalah 4 detik. Berapa lama? Lama tanggapnya adalah 4 detik. Dapatnya 4 detik adalah 4 saat rampung dikurangin dengan saat tiba. 4 dikurangi 0, maka hasilnya 4. Nah, proses A ini selesai. Kemudian kita lanjut ke proses B. Nah, proses B ini adalah saat tibanya 1, lama prosesnya 7. Maka saat mulainya berapa? Saat mulainya 4. Karena saat rampungnya, saat selesainya proses A itu di 4 detik. Maka saat mulainya di B adalah 4 detik. Dan saat rampung mendapatkan nilai 11. Mengapa saat rampung mendapatkan nilai 11? Karena saat mulai 4 ditambah dengan lama proses 7. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Dan lama tanggapnya adalah 10. Bagaimana mendapatkan nilai 10 ini? 10 ini didapatkan adalah 11 saat rampung atau saat selesai dikurangi dengan saat tiba. Saat tiba di sini adalah 1. Maka lama tanggapnya adalah 10. Nah, karena ini adalah algoritma penjadwalan FIFO, maka berurut saja A, B, kemudian B selesai, kita langsung ke C. Nah, berikutnya adalah C. C ini adalah saat tibanya 3, lama prosesnya 3. Saat mulainya 11. Mengapa saat mulainya 11? Karena proses B selesainya pada waktu 11 detik. Maka saat mulainya di C adalah 11 detik.
Dan saat rampungnya bernilai 14. Kenapa nilainya 14? Karena saat mulai ditambah dengan saat tiba. 11 tambah 3 sama dengan 14. Selanjutnya, berapa lama tanggap? Lama tanggapnya 11 di proses C. Mengapa 11? Karena 14 dikurangin, saat rampung dikurangi lama proses 3, maka menjadi 11. Proses C selesai, maka kita akan menyelesaikan tahap D. Nah, tahap D-nya adalah saat mulainya 14, karena saat tibanya 7, lama prosesnya 8. 14 ini didapatkan karena saat selesainya proses C adalah 14 detik, maka saat mulai di proses D adalah 14. Bagaimana mendapatkan nilai 22? 22 ini saat rampung adalah saat mulai ditambah dengan lama proses. 14 ditambah 8 jadi 12. Bagaimana mendapatkan nilai 15? 15 ini didapatkan daripada saat rampung dikurangi saat tiba. Ya. Hasilnya adalah 15. Oke. Nah, hasil daripada lama tanggap ini berapa? Lama tanggap tinggal kita jumlahkan saja, ya. 4 tambah 10, 14 tambah 11, 25. 25 tambah 15, 40. Maka jumlah lama tanggapnya adalah 40 detik. Berapa reratanya? Reratanya karena ini ada 4 proses, maka 40 dibagi 4, maka hasilnya adalah 10 detik. Ini adalah algoritma FIFO-nya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat barisan proses? Karena ini sifatnya antrian, maka kita mendahulukan A dulu, B dulu, C, dan D. Karena kita menggunakan algoritma FIFO, ya, atau PTPD. Jadi, kita lihat, A ini adalah 4 detik. Jadi, prosesnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B dimulai dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai dengan 11. Ya. Kemudian, untuk C-nya, kita akan memulainya di 11 sampai dengan 14, ya. Dan D-nya dari 14 sampai dengan 22 proses detik. Oke. Ini cara membuat barisan proses. Sampai di sini saya berharap Anda semua bisa mengerti dan memahami bagaimana cara kerja algoritma FIFO ataupun PTPD. Nah, kita lanjut dengan algoritma yang kedua. Algoritma yang kedua adalah algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau didahulukan. Kita singkat dengan PTD, SJF, ataupun SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa premis di kategori ini ada 2 langkah atau catatan penting yang perlu kita pahamin, yaitu penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Jadi di sini yang didahulukan adalah proses yang terpendek. Di sini kita mempunyai contoh. Kita punya contoh. Ini kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu hasilnya biar tidak bingung. Kita punya contoh di sini, tabel PTD, algoritma PTD. Yang waktunya sedikit itu didahulukan. Nah, di sini kita punya proses yang sama tadi, A, B, dan C maupun D. Saat tiba A itu adalah 0 detik. Lama prosesnya adalah 5. Maka saat mulainya adalah di angka 0. Nah, saat rampungnya adalah 5. Ya, saat rampungnya adalah 5.
karena lama prosesnya 5. Kemudian lama tanggapnya adalah 5 juga. 5 dikurangi 0 tetap 5. Kemudian kita tidak perlu mengerjakan yang B dulu, karena kita lihat di sini dalam algoritma PTD ini adalah waktu yang tercepat atau terdekat. Nah, di sini adalah C, dia 2 detik. Setelah itu kita selesaikan C selesai, kita selesaikan yang D. Nah, karena D 4 detik. Baru kemudian kita selesaikan yang B, yang waktunya lebih lama. Jadi kita selesaikan dulu yang B. A udah selesai, kita selesaikan yang B. Oke, yang B ini adalah waktu kerjanya saat tibanya 5, lama prosesnya 2. Maka saat mulainya, karena di A itu saat selesainya di 5, maka saat mulainya di C juga di angka 5. Kemudian saat rampungnya 7. Kenapa 7? Karena saat mulai ditambah dengan lamanya proses, jadi 7. Dan lama tanggapnya adalah 2. Kenapa 2? Karena saat rampung, ya 7 dikurangin saat tiba 5 di proses C, maka hasilnya 2. Setelah C ini selesai, maka yang terdekat lagi adalah D. Kita selesaikan yang D dulu, baru kemudian yang B gitu. Yang D ini saat tibanya bernilai 6, lama prosesnya 4 ya. Jadi saat mulainya, karena selesainya di proses C itu 7 second, maka saat mulai di D dimulai dengan 7 second. Dan saat rampungnya adalah 11. Bagaimana mendapatkan 11 ini? Saat mulai itu 7 ditambah dengan lama proses 4. 7 tambah 4 sama dengan 11 ya. Dan bagaimana dengan hasil lama tanggapnya? Lama hasil tanggapnya adalah 5. Kenapa 5? Karena saat rampungnya 11 detik dikurangi 6 detik saat tiba, maka hasilnya adalah 5 detik. Jadi belum selesai nih. C sudah selesai, D sudah selesai, maka kita mengerjakan yang B, yang terakhir, karena prosesnya lama. Nah, proses B ini saat tibanya 3, lama prosesnya 7 ya. Saat mulainya 11. Kenapa saat mulainya 11? Karena D selesainya adalah 11 detik, maka B bernilai 11 detik. Kemudian saat rampungnya adalah 18. Kenapa 18? Karena saat mulai mempunyai angka 11 detik dan lama prosesnya 7, maka saat rampungnya adalah 18. Dan hasil lama tanggapnya adalah 15. Mengapa 15? Karena saat rampung 18 dikurangin dengan saat tiba 3, maka hasilnya adalah 15. Nah, ini semua proses sudah dilakukan dan sudah selesai. Bagaimana dengan totalnya? Totalnya adalah 5 ditambah 15 ditambah 2 ditambah 5, maka hasilnya 27. 27 ini dibagi 4 proses, maka rata yang kita dapatkan adalah 6,75. Kita bisa lihat di sini ya, untuk barisan prosesnya 0 sampai dengan 4, nah sampai dengan 5, maka A. Kita selesaikan dulu yang A. Setelah A selesai, maka kita selesaikan jarak terdekat yang C. C itu dari 5 sampai dengan 5, 6 sampai 67 ya, sampai 7, 5, 6, 7. Nah, selesai itu kita lakukan yang D. D itu adalah dari 7 sampai dengan 11. Dan terakhir kita selesaikan yang B. B itu dimulai 11 sampai dengan 18. Nah, itulah algoritma penjadwalan PTD ya. Jadi PTD itu adalah penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jadi jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Jadi PTD itu adalah berdasarkan pendeknya proses. Kalau misalnya FIFO itu berdasarkan siapa yang
datang duluan, maka dia yang akan didahulukan dalam pelayanan prosesnya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, itu saja. Sampai bertemu lagi di minggu depan dengan materi kuliah sistem operasi yang lainnya yang akan kita bahas di KPIT channel Happy Education. Bersama saya selalu minum kopi hela supaya kita selalu semangat dan tetap mempunyai motivasi untuk maju dan sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.